Perkenalkan, nama saya Leona Mutiran, mahasiswi kelas 1B, jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan makalah penelitian saya untuk penilaian ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia. Latar belakang alasan saya memilih judul Perkembangan Hukum Administrasi Negara adalah gambaran dalam pelaksanaan pelayanan publik. Seringkali pemerintah di dalam menggunakan kewenangannya yang telah diatur, oleh karena itu di lain sisi fungsi hukum administrasi negara dalam menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan berwibawa. Dengan demikian, jaminan pelayanan oleh penyelenggara negara terhadap warga negara pun akan terjamin dengan baik. Tujuan penulisan makalah penelitian ini adalah yang pertama untuk mengetahui perkembangan hukum administrasi negara pada zaman kolonial. Yang kedua, untuk mengetahui perkembangan hukum administrasi negara pada zaman kemerdekaan. Selanjutnya, manfaat penelitian ini, yaitu kegunaan penelitian ini biasanya dibagi menjadi dua, yakni kegunaan praktis atau kegunaan teoritis. Kegunaan teoritis yakni kegunaan penelitian yang sifatnya sumbangsi bagi pengayaan pengetahuan atau literer bagi kepentingan akademik dan penguatan teori tertentu. Kegunaan penelitian yang kedua adalah kegunaan praktis, yakni kegunaan yang sifatnya sumbangsi bagi kepentingan di luar akademik atau teoritis. Yang berikut pembahasan. Yang pertama, pengertian ilmu administrasi. Ilmu administrasi adalah cabang kesatuan atau disiplin ilmu sosial yang secara khas mempelajari administrasi sebagai salah satu fenomena masyarakat modern. Administrasi sendiri mempunyai arti sesuatu yang terdapat dalam suatu organisasi modern yang memberi hajat hidup orang banyak kepada organisasi tersebut, sehingga organisasi itu dapat berkembang, tumbuh dan bergerak dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi. Administrasi mengandung dua pengertian dalam bahasa Indonesia sehari-hari, yakni dalam arti sempit yang mencangkum pekerjaan tata usaha, warkat, tulis-menulis. Dalam arti luas, segala kegiatan sekelompok orang yang bekerja sama secara rasional untuk mencapai tujuan bersama. Kegiatan administrasi sebagai proses, fungsional, dan institusional atau kepranataan. Yang kedua, subjek hukum administrasi. Subjek hukum memiliki kedudukan dan peran yang sangat penting di dalam bidang hukum, khusus hukum keperdataan, karena subjek hukum tersebut yang dapat mempunyai wewenang hukum. Yang ketiga, landasan hukum administrasi. Hukum administrasi sebagai hukum publik berdasarkan pada prinsip-prinsip negara hukum dan prinsip-prinsip demokrasi dan sesuai dengan konsep hukum administrasi sebagai instrumen yuridis. Ada tiga landasan hukum administrasi itu, yaitu yang pertama, negara hukum, demokrasi, dan karakter instrumentasi. Yang keempat, perkembangan hukum administrasi negara pada zaman kolonial. Administrasi negara sebenarnya sudah ada semenjak dahulu kala. Hal ini terbukti dari catatan sejarah peradaban manusia di Asia Selatan, Eropa, termasuk Indonesia dan di Mesir kuno. Dahulu sudah didapatkan suatu sistem penataan pemerintahan. Sistem ini pada saat sekarang disebut dengan administrasi negara. Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, peranan administrasi negara masih sangat terbatas, terutama sebagai alat untuk menjaga keamanan dan ketertiban hukum bagi usaha pengumpulan sumber daya dari bumi Indonesia. Untuk kepentingan pemerintah dan rakyat Belanda, mulai tahun 1920-an, ruang lingkup administrasi negara pemerintahan kolonial mengalami sedikit perubahan karena pengaruh kebijaksanaan etika oleh pemerintah Belanda
yang merasa mempunyai kewajiban moral untuk memberi pelayanan warga pribumi sebagai imbalan terhadap eksploitasi sumber daya Indonesia oleh Belanda selama lebih dari 300 tahun. Pelayanan masyarakat oleh pemerintah kolonial ini sangat terbatas jenisnya, dan penduduk pribumi yang memperoleh akses adalah sangat terbatas jumlahnya, terutama pada kelompok elit seperti keluarga bangsawan dan pengawal pemerintah kolonial Belanda. Yang kelima, perkembangan hukum administrasi negara pada masa kemerdekaan. Setelah selesai Perang Kemerdekaan, yaitu pada tahun 1951, dimulailah usaha-usaha pengembangan administrasi negara karena dipengaruhi oleh semakin besarnya peranan pemerintah dalam kehidupan masyarakat Indonesia, sering dengan timbulnya permintaan bagi perbaikan di segala sektor kehidupan sesuai dengan harapan terhadap negara Indonesia yang sudah merdeka. Perkembangan administrasi negara Indonesia selanjutnya mengarah kepada pembedaan antara administrasi negara yang mengurus kegiatan rutin pelayanan masyarakat dengan administrasi pembangunan yang mengurus proyek-proyek pembangunan, terutama pembangunan fisik. Orde Baru lahir dengan diawali berhasilnya penumpasan terhadap G30S PKI pada tanggal 1 Oktober 1965. Orde Baru sendiri adalah suatu tatanan perikehidupan yang mempunyai sikap mental positif untuk mengabdi kepada kepentingan rakyat dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia untuk mencapai suatu masyarakat adil dan makmur, baik material maupun spiritual, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Melalui pembangunan di segala bidang kehidupan, Orde Baru bertekad untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang 1945 secara murni dan konsekuen. Awal tahun 1970-an, pemerintah Orde Baru melakukan reformasi administrasi yang bertujuan untuk menciptakan birokrasi yang tanggap, efisien, dan apolitik. Hal ini dilakukan melalui larangan pegawai negeri berpolitik dan kewajiban pegawai negeri untuk mendukung partai pemerintah. Upaya ini dilakukan sebagai reaksi dari perkembangan birokrasi di akhir era Soekarno yang diwarnai oleh politisasi birokrasi. Yang keenam, perkembangan hukum administrasi di Indonesia. Hukum administrasi telah berkembang dalam suasana manakala pihak pemerintah mulai menata masyarakat dan dalam kaitan itu menggunakan sarana hukum. Perkembangan hukum administrasi umum boleh dikatakan baru saja lumpuh di banyak negara. Secara garis besar, dapat dikatakan bahwa baru sejak Perang Dunia Kedua mulai berkembang hukum administrasi umum sebagai bagian dari ilmu hukum. Dapat dikatakan bahwa perkembangan hukum atau pemerintahan administrasi umum yang sedang giat dilaksanakan di banyak negara, bergerak dalam 3 taraf secara berturut-turut. Kesimpulan dari makalah penelitian saya yaitu pada masa pemerintahan kolonial Belanda, peranan administrasi negara masih sangat terbatas, terutama sebagai alat untuk menjaga keamanan dan ketertiban hukum bagi usaha pengumpulan sumber daya dari bumi Indonesia untuk kepentingan pemerintah dan rakyat Belanda. Perkembangan administrasi negara Indonesia selanjutnya mengarah kepada pembedaan antara administrasi negara yang mengurus kegiatan rutin pelayanan masyarakat dengan administrasi pembangunan yang mengurus proyek-proyek pembangunan, terutama pembangunan fisik. Demikian penjelasan materi saya. Semoga penjelasan ini boleh bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.